Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelu Custen. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu kita akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar sepak bola Indonesia. Nah, tadi pertandingan di mana Persija melawan Borneo. Ini di mana Persija ada di nomor 2 klasemen, sementara Borneo ada di posisi ketiga, dan di puncak ada Persib yang kemarin imbang saat melawan Persebaya 2-2. Nah, pertandingan di JIS ini sungguh seru di babak kedua. Bagaimana drama-drama tercipta, gol yang dicetak Gustavo Almeida, kemudian juga Villa ini mampu bisa mengembalikan keadaan menjadi 1-1, dan akhirnya Fabio Calonego ini mampu mencetak gol dengan cukup cemerlang. Namun apa yang terjadi ya, ini adalah malam yang tidak bisa kita lupakan sebagai The Jackmania. Bagaimana Iksan Nul, pemain yang baru dimasukkan, bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2, dan akhirnya di JIS pertandingan antara Persija Jakarta versus Borneo FC ini skornya adalah 2-2. Sebelum kita lanjutkan perjumpaan kita pada malam hari ini atau pagi hari ini ya, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya, para penonton baru yang udah datang dan menyaksikan tayangan ini, dan jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada channel ini Jelu Custen, dan juga kritikan pada PSSI, kritikan pada ketua umum, dan ini bagikan kepada rekan-rekan Anda. Baik, kita akan langsung bahas bagaimana pertandingan di mana mempertemukan tuan rumah Persija Jakarta saat menjamu Borneo di JIS Stadium. Ini pertandingan di mana babak pertama memang karena dua tim ini mencoba untuk menjajaki kekuatan dari lini tengah kemudian sayap. Bagaimana kedua tim ini di babak pertama masih 0-0, dan memang pertandingan cukup ketat sebenarnya, di mana Persija mampu mendominasi pertandingan. Namun di menit 20 Borneo menampilkan permainan yang cukup cantik dan mengembalikan keadaan dengan menguasai jalannya laga. Namun itu tadi, di babak pertama itu tidak ada gol yang dinantikan oleh seluruh supporter The Jackmania, kemudian supporter dari Borneo FC. Memang dua laga kemarin malam saat Persebaya menjamu Persib Bandung, dan malam hari ini Persija menjamu Borneo, itu memang pertandingan yang cukup seru. Dan bagaimana kita menyaksikan di babak kedua, Persija menaikkan tensi serangan ya, bagaimana zona tengah itu dikuasai, dan akhirnya pada babak kedua ini Gustavo Almeida berhasil membuat gol yang cukup cantik buat Persija, di mana umpan dilakukan, serangan dilakukan dari sektor kiri. Doni Tri Pamungkas memberikan umpan yang cukup cemerlang kepada seorang Gustavo Almeida, dan penyerang yang merupakan mantan penyerang dari Arema FC dan saat ini menjadi striker dari Persija mampu mencetak gol dan keunggulan 1-0. Namun keunggulan ini tidak lama karena pemain dari Borneo ini mampu, bagaimana seorang Villa ini golnya cantik banget dari luar kotak penalti, dia mampu mencetak gol dengan tendangan yang cukup keras, dan Andri Tani tidak bisa menangkap ataupun menjangkau bola yang cukup keras. Ini adalah mungkin salah satu gol terbaik di Liga 1 ya musim minggu ini. Dan inilah yang terjadi, bagaimana serangan-serangan yang didominasi oleh kekuatan Peralta, kemudian Villa ini mampu membaca ruang yang memang sudah dibaca oleh Mauricio Sousa sejak menit babak kedua ini. Namun yaitu tadi, gol yang dicetak oleh Villa mampu meredakan ataupun menyamakan keunggulan untuk Persija dan juga Borneo. Namun ini juga tidak hanya golnya Villa. Bagaimana sebuah serangan dari sektor kiri Persija Jakarta, seorang Fabio Calonego ini mampu memberikan tendangan yang cukup keras sehingga Hernando Ari tidak mampu untuk menangkap bola, sehingga
gol tercipta, dan ini saya rasa adalah kemenangan itu ada di depan mata. 2-1 untuk Persija hingga menit-menit terakhir, dan pergantian pemain pun dilakukan. Donitri diganti Shane Patinama, kemudian ketika Aladin juga cedera, ini ganti Juan Mota. Ini saya rasa ada kekeliruan di mana Juan Mota mengisi posisi dari Aladin yang memang berbeda permainannya, karena Juan Mota itu adalah seorang playmaker, sementara Aladin ini adalah seorang winger. Dan memang penurunan permainan yang dilakukan Persija itu kelihatan ketika Aladin cedera, dan pergantian yang dilakukan oleh Borneo FC ini tepat memasukkan seorang striker Iksan Nul. Ini saya sampai ini kenapa serangan yang dibangun dari sisi kiri di mana umpan diberikan dan Andri Tani memblok bola sehingga bola itu malah sampai di kaki Iksan Nul, dan akhirnya dengan mudah menceploskan bola ke gawang Persija Jakarta. Inilah hiburan yang bisa dinikmati masyarakat Indonesia, di mana Persija yang dengan intensitas tinggi, kemudian Borneo dengan intensitas tinggi yang juga mampu meredam bagaimana permainan yang dilakukan Persija. Dan Peralta saya rasa menjadi pemain yang cukup bagus, bagaimana dia sangat-sangat merepotkan Rizky Ridho dan Thales Lira. Di sini bagaimana kartu kuning diberikan kepada Thales Lira, kemudian juga Jordi Amat, Fabio Calonego, Donitri. Ini berbahaya ya untuk Persija, karena mereka sudah mengantongi kartu kuning pada pertandingan yang memang cukup keras, cukup intens, cukup tegang, dan suasana memang cukup menarik bagaimana memberikan hiburan kepada masyarakat Indonesia. Dan itulah yang bisa kita sampaikan terkait pertandingan di mana akhirnya Persija hanya mampu imbang 2-2 melawan Borneo FC. Kemudian kemarin malam bagaimana juga Persib hanya mampu imbang 2-2 saat dijamu Persebaya Surabaya. Inilah hasil daripada perebutan puncak klasemen. Persib masih ada di atas, di bawahnya Persija, kemudian Borneo, karena ketiga tim papan atas ini masih imbang dan poinnya masih sama. Terkait dengan juga bagaimana pertandingan ke depan, apakah Persija juga mampu meraih kemenangan ya, ataukah Borneo mampu meraih kemenangan. Sementara itu Persib wajib menang karena dia harus menjaga jarak dari kejaran Persija dan juga Borneo. Demikian yang bisa kita sampaikan kepada Anda, bagaimana pertandingan yang cukup seru, cukup ketat, Persija versus Borneo, dan akhir skor adalah 2-2. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan saya J. Lucusten dari Jakarta mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan maju sepak bola Indonesia.